mengikuti pembelajaran di dalam kelas ini. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Yang pertama, Amanda Eka Putri. Hadir, Bu. Ummul Sahada. Hadir, Bu. Natasha Agustika Putri. Hadir, Bu. Ahmad Agustian Hidayah. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semoga hari ini semuanya hadir ya di dalam kelas ini. Sudah siap belajar semuanya? Siap, Bu. Alhamdulillah. Jadi materi pembelajaran yang Ibu bawakan hari ini mengenai tekanan hidrostatis. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke apa sih itu tekanan hidrostatis, Ibu akan memberitahu tujuan yang akan kita capai setelah mempelajari mengenai tekanan hidrostatis. Nah, tujuan pembelajaran itu ada 3, yaitu yang pertama, memahami pengertian tekanan hidrostatis. Yang kedua, mengetahui besaran-besaran yang berpengaruh pada tekanan hidrostatis. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya tekanan hidrostatis itu sering kita jumpai. Ada yang tahu di mana? Nah, salah satu contohnya itu saat kita berenang. Di sini ada yang bisa berenang? Saya, Bu. Alhamdulillah, semuanya sudah bisa berenang. Jadi, di berenang itu tekanan hidrostatis ada di mana? Atau tekanan hidrostatis diterapkan di mana? Ada yang tahu? Jadi, saat kita menyelam, tekanan hidrostatis di situ bekerja. Bagaimana bisa, Bu? Nah, bisa dong. Makanya Ibu akan mengajarkan atau menyampaikan materi mengenai tekanan hidrostatis. Dengan itu Ibu harap kita setelah mempelajari mengenai tekanan hidrostatis dapat menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya Ibu sudah bilang kan, tekanan hidrostatis itu bekerja pada saat kita menyelam. Di sini ada yang bisa menyelam? Saya, Bu, bisa. Agus, bisa diceritakan saat menyelam apa yang kamu rasakan? Kepala saya jadi sakit, Bu. Nah, jadi kata Agus, saat dia berenang kepalanya menjadi sakit. Kira-kira mengapa kepalanya Agus menjadi sakit saat dia menyelam? Nah, itu karena tekanan hidrostatik itu. Baik, Ibu sudah bagikan referensi kepada kalian semua. Kalian juga bisa cari referensi dari sumber lain, seperti contohnya internet. Tapi ingat, gunakan internet secara bijak. Sebelum itu, silahkan bentuk kelompok dengan masing-masing 2 orang. Lalu baca referensinya dan diskusikan bersama teman kelompoknya masing-masing. Baik, sudah dibaca semuanya? Nah, Ibu akan bertanya, apa sih itu tekanan hidrostatik? Ada yang bisa jawab? Ya, Tika, silahkan dijawab. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat air terhadap suatu bidang tekanan pada kedalaman tertentu. Ya, benar sekali. Sekarang Ibu mau tanya, besaran apa yang berpengaruh pada tekanan hidrostatik? Siapa yang mau jawab? Ya, Eka, silakan dijawab. Massa jenis dan kedalaman, Bu. Nah, betul sekali. Jadi, besaran yang berpengaruh pada tekanan hidrostatik itu ada massa jenis dan kedalaman. Ada yang bisa jelaskan apa itu massa jenis dan kedalaman? Ya, silakan dijawab. Massa jenis adalah ukuran kerapatan massa setiap satuan volume benda. Kedalaman merupakan jarak dari permukaan laut. Ya, benar sekali.
Jadi kita akan tahu apa sih pengaruh ketinggian terhadap tekanan hidrostatis. Nah, untuk mengetahuinya, Ibu telah menyiapkan percobaan sederhana. Ya, Ibu sudah bagikan LKPD kepada semua kelompok. Tadi kelompok 1 anggotanya ada Tika dan Agus, sedangkan kelompok 2 ada Umul dan Eka. Ya, pertama silahkan kalian tentukan rumusan masalahnya terlebih dahulu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, baik. Sekarang kalian keluarkan alat dan bahan yang kalian bawa dari rumah. Silakan disebut alat bahannya dari mulai Tika. Apa aja yang kalian bawa? Botol bekas, selotip, paku, Nah, Umul apa yang kalian bawa? Lanjutin. penggaris, bidon, dan air. Ya, jadi kita akan mulai bekerja ya. Pertama, kalian siapkan dulu botol bekasnya. Kemudian, ikuti langkah-langkah kegiatan yang ada di LKPD-nya masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Ya, kita akan mulai percobaannya. Pertama, kalian isi botol bekas tersebut dengan air hingga penuh. Tidak perlu ditutup botolnya. Setelah itu, kalian letakkan penggaris di depan botol bekas itu sejajar dengan botol bekasnya. Setelah itu, kalian bagi dulu siapa yang harus membuka selotip, siapa yang memperhatikan penggaris, harus dibagi-bagi tugasnya ya. Nah, pertama buka selotip yang paling atas. Sudah, Bu. Nah, kalian lihat apa yang terjadi. Dimulai dari Tika. Airnya terpancar, Bu, dan Ya, selanjutnya silahkan dibuka selotip kedua. Apa yang bisa kalian amati? Ya, silahkan dijawab. airnya terpancar, Bu, dan berada di 13 cm. Oke, selanjutnya kita lanjut ke selotip ketiga. Apa yang terjadi? Ya, kelompok 1 silahkan dijawab. Airnya terpancar, Bu, dan menyentuh penggaris di 15 cm. Nah, silahkan ditutup lagi. Jadi, saat kita melakukan percobaan ini, airnya selalu ditambah sampai penuh kan? Iya, benar sekali. Selanjutnya kita buka selotip keempat. Silahkan diamati apa yang terjadi di selotip terakhir. Silahkan dijawab. Air terpancar, Bu, dan menyentuh penggaris di 17 cm. Ya, jadi sudah ditulis semuanya ditulis di pengamatan? Oke, Bu. sudah. Nah, silakan kalian diskusikan hasil pengamatannya bersama teman kelompoknya ya. Setelah itu, Ibu akan meminta untuk dipaparkan hasilnya secara bergantian. Nah, silahkan diskusi. Siapa yang mau memaparkan hasil pengamatannya pertama kali? Ya, kelompok 1 silahkan dipaparkan hasilnya. Semakin besar kedalaman pada botol air pancarannya, semakin jauh. Ya. Kelompok 2 silahkan hasilnya dipaparkan juga. Saat kedalaman pada botol bertambah, pancaran airnya juga semakin besar dengan jarak yang semakin besar juga. Ya, baik. Nah, jadi apa yang bisa disimpulkan dari hasil percobaan hari ini? Ya, kelompok 1 silahkan dijawab. Pada tekanan hidrostatis, pengaruh kedalaman adalah semakin besar kedalaman muka tekanan hidrostatis juga semakin besar. Ya, baik. Jadi sudah bisa diketahui mengapa saat menyelam kepala menjadi sakit. Ya, silakan kelompok 2 dijawab mengapa. Karena semakin jauh kita dari permukaan laut, tekanan hidrostatis juga semakin besar. Ya, benar sekali. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah hubungan tekanan
tekanan hidrostatis dengan ketinggian adalah semakin besar ketinggian atau kedalaman, maka tekanan hidrostatis juga semakin besar. Dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah kedalaman atau ketinggian, maka tekanan hidrostatis juga semakin kecil. Nah, pada pembelajaran ini Ibu sudah sediakan lembaran tugas. Jadi bisa kalian kerjakan lembaran tugas ini dan dikumpul sama Ibu nanti setelah pelajaran ini selesai. Jadi pembelajaran hari ini sudah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi Ibu harap kalian tetap bisa belajar di rumah dengan giat. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi Ibu cuma mau mengingatkan kalau minggu depan itu kita masuk ke materi pembelajaran mengenai hukum Paschal. Ya. Jadi kalian harus belajar dengan baik-baik untuk pembelajaran selanjutnya. Karena waktu sudah habis, Ibu ucapkan terima kasih karena pembelajaran hari ini, dan Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.